Tadi itu setelah kita faktualkan pasien satu kesempatan. Contoh, misalnya Bapak sudah 25.000 baru gitu Pak. Ternyata dukungannya cuma 20.508, persis kurang 5.000. KPU akan mengarahkan Bapak untuk kembali mencari pendukung atau orang sejumlah 2 kali kebutuhan. Kalau butuh ini 5.000 berarti 10.000 dengan dokumen yang sama dengan alamatnya pertama. Setelah kita lakukan verifikasi faktual yang kedua, oh ternyata yang 10.000 ini benar, mereka semua mendukung Bapak itu, baru kita lakukan proses penentuan dia menjadi siapa. Penetapan. Nah itulah dia terkait. Dan masalah bagaimana kekurangan ini? Apakah boleh kami ambil dari kecamatan yang sebelumnya dan tadi? Pertanyaan berikutnya. Boleh. Walaupun cuma 1, tapi tersebar. Ya. Contoh misalnya di kecamatan Duka cuma 5, kecamatan Lewanong cuma 4, tapi dominan misalnya ada di kabupaten kecamatan Tigaman dan lain lagi. Boleh. Setelah kita lakukan verifikasi bahwa ada masing-masing kecamatan memang tersebar di 9 atau lebih. Nah, itu dari kira Mas Kri. Jadi saya kira dengan penjelasan ini sudah semakin mudah untuk maju, persiapkan diri untuk bisa nanti mencalonkan keselamatan. Itu dari kira Mas Kri. Sudah bisa Pak ya? Atau ada lagi dulu? Ya. Baik. Ya, KTP Pak ya, administrasi. Oh semua Pak, semua. Ya, semua. Ya. Maksudnya semua Pak? Oh itu harus semua Pak. Kita harus verifikasi faktual. Ya. Oh mungkin menggunakan sampling Pak. Iya, jadi dalam hal ini apa artinya untuk sampai saat ini ya kita kan apa yang diarahkan oleh KPU provinsi dan regulasi yang ada itu tetap seperti di kabupaten Pak. Iya. Baik. Betul. Betul. Maka pada saat dikaji KPU provinsi Sumatera Utara Alasannya? Terima kasih, saya kira sudah dari pertanyaan juga agak menjawab juga ya. Jadi dari 2 kelompok tadi, baik dari partai politik, gabungan partai politik dan juga dari persorangan. Kalau untuk partai politik tadi kan sudah jelas, sudah disampaikan tadi kan ada kemungkinan 5, kemungkinan secara potensinya kan, karena 8 kan, ada kemungkinan 5. Kalau untuk persorangan kita tidak bisa memastikan, karena kita harus melewati verifikasi faktual itu. Nah, karena kan kalau saya bilang dari awal, apabila ada misalnya dari persorangan yang lebih daripada 1, potensi-potensi kegandaan itu akan kemungkinan lebih besar. Prinsipnya, apabila kita setelah melakukan verifikasi administrasi dan faktual, calon tersebut dapat dibuktikan melalui silon itu juga bahwa mereka telah mengumpulkan 25.508 itu sah atau memenuhi syarat sebagai calon daripada independen persorangan. Saya kira seperti itu. Baik Pak, baik. Nama saya Sarjana Ginting. Saya dari PWI Kalian Jadi Kasih. Jadi Bapak tadi sudah memberikan pemahaman kepada kami sekaitan dengan calon Bupati Karo yang dari independen. Persyaratannya sudah Bapak beritahukan tadi ada 3. Jadi yang mau saya tanyakan ini Pak, surat pernyataan dukungan terhadap calon Bupati Karo yang diusung oleh independen
surat dukungan ini kita datangani langsung oleh yang mendukung, kan begitu Pak. Jadi surat pernyataan ini apakah boleh tanpa ada materai atau harus dengan materai? Satu. Yang kedua, surat dukungan ini tanda tangannya yang ada di dalam surat dukungan itu apakah harus sesuai dengan yang ada di KTP pendukung, atau seandainya saya calon independen, saya suruh Bapak ini membuat surat dukungan terhadap saya sendiri yang menandatangani, apakah boleh begitu Pak? Yang ketiga, sesuai dengan Bapak yang katakan tadi, ada tahap-tahap verifikasi pernikahan. Jadi kan ada pula waktu tambahan untuk verifikasi aktual ini. Bapak ini calon independen, saya pun calon independen. Di data Bapak ini ada nama si Jalutuk, dan di dukungan saya pun ada nama si Jalutuk. Ada waktu yang Bapak yang KPU berikan untuk verifikasi aktual. Habis waktunya, nama si Jalutuk itu tetap ada di sini dan ada pada saya. Padahal jumlah dukungan itu minimal 25.508. Nah, jadi nama-nama yang ada pada Bapak ini dan nama-nama yang ada pada dukungan terhadap saya, habis waktunya masih tetap ada. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Jangan bukan itu bergerak itu lah Pak. Di Armis Malang bukan di Jerman. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ya Pak ya. Dari Binting tadi TWI ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi, bagaimana kalau surat dukungan itu pertama dulu apa harus sama dengan yang tertera di KTP? Iya, itu harus sama supaya tidak ada kegandaan penafsiran bahwa orangnya lain. Jadi tentu itu kan dokumen KTP itu sebenarnya mendukung apa yang ditulis. Ya, kalau kita lihat ke waktu-waktu sebelumnya, perlu kami sampaikan hanya ada 2 item perbedaan dengan yang sekarang. Yang sekarang ini ditambahkan ada item nomor WA, nomor telepon dan nomor email. Nah, jadi data yang ada di surat identitas pendukung itu harus sama dengan KTP. Itulah sebagai bahan kami KPU untuk memverifikasi. Masa nanti KTP-nya sini si Haroho, sini si Nulinga, oh ini tak benar, berarti administrasi sudah dicoret. Satu, yang berkaitan juga tentu masalah penandatanganan. Itu harus ditandatangani oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu, nah kalau misal kita kan tidak bisa pastikan nih, ya kuncinya ya, kita kan tidak bisa pastikan betul bahwa orang itu yang menandatangani dokumennya. Oleh sebab itu, yang menjadi penentu adalah verifikasi faktual. Kita datangi yang bersangkutan, oh ini benar tinggalnya ini di Daun Cina. Benar kamu mendukung Jeruk tuh? Oh tidak. Nah, tapi tanya lagi, karena tadi kamu bilang calon yang lain pun ada juga yang tersebut kan. Benar kamu mendukung si Plato? Iya Plato. Oh, pasti kamu dukung. Berarti dukungan yang ada di Jeruk tuh palsu. Kami coret. Gitu. Berarti di sini sudah satu, di sini enggak gitu. Nah, ini yang harus kami lakukan. Jadi kuncinya itu adalah verifikasi faktual. Walaupun memang ini saya kira juga menjadi bagian daripada edukasi bagi kita. Walaupun dikatakan faktual, sekarang itu sudah ada semacam apa ya, inovasi atau kreativitas yang dibolehkan dalam hal faktual ini. Tidak harus bertemu orang. Contoh, kita tidak ada di rumah. Sedangkan tahapan berjalan, seperti itu tadi Pak ya, berjalan. Jadi kita dapat melakukan komunikasi via media. Nah,
itu ya. Makanya itu juga harapan kita nanti untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU itu benar-benar terjaga. Ya tentu di situ ada peran Bawaslu. Bawaslu bisa memastikan yang pekerjaan itu adalah memang benar. Jadi bisa dilakukan konferensi. Halo, benar kami sini ya. Apakah kami memang mendukung ini? Nah, karena bisa saja mereka pergi keluar negeri. Padahal mereka keluarga semua mendukung. Apakah mereka tidak lolos? Kalau mengatakan iya kami mendukung itu betul, nah betul. Harus kita lakukan FS. Nah intinya bahwa setelah melalui verifikasi faktual, kita memastikan jumlah dukungan yang diamanatkan oleh aturan itu terpenuhi. Dan tentu itu ada dokumen. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau administrasi tentu dan faktual juga nanti sekarang sudah lebih mudah dengan adanya prinsip transparansi atau tabel dari KPU. Di apa? Kita menggunakan silon, aplikasi pencalonan. Kami bisa lihat benar nggak ada orangnya ini, benar nggak dokumen mereka ini 25.000 atau 75 ini semua nih, bahkan terkoleksi ke KPU RI. Nah, begitu kira-kira. Jadi saya kira sudah terjawab. Memang banyak potensi ganda. Nah, nanti akan si A juga mendukung si Anu, si juga mendukung. Nah, itulah proses atau verifikasi yang mana sebenarnya. Jangan-jangan satu atau tidak. Bisa saja. Ya pun tidak. Ya belum punya daya belum. Ketika gue ada potensi ini. Berarti lang lagi, torrent. Tidak. Nah, begitu. Jadi kita juga kalau pengalaman yang sebelumnya kita akan dukung itu melalui juga dokumentasi bahwa benar rumah itu datang gitu. Jangan kemudian tik datanya. Kira-kira begitu Pak. Ya. Oh iya, materai, sorry. Kalau seumumnya memang benar ya. Kalau umumnya dalam hal dokumen-dokumen yang kami ketahui juga itu memang kalau namanya pernyataan ada materai. Tapi ini form yang disampaikan kepada kita tak ada memang Pak. Nah, kami juga di sini nanti menjadi bahan lanjutannya untuk kami tanyakan kepada Rapim besok. Nah, ini memang menarik mereka ini. Kalau biasanya pernyataan itu ada, kan begitu. Kita semua tahu. Tapi ini formnya nih, model B1 kawan persorangan. Tak ada situ logo pernyataan. Terima kasih atas masukan ini Pak. Walaupun belum terjawab sekarang menjadi pertanyaan buat kami. Nanti akan kami sampaikan juga di waktu berikutnya Pak. Nanti tanggal 1 sampai 3 kami berada di provinsi Rapim. Mungkin nanti kita doakan supaya setelah pulang dari sana kita sampaikan tentang perlunya pembukaan materi atau tidak. Pak Kinti ada nomor handphone bukan Pak? Oke, nanti kita hubungi ya. Jangan lupa supaya nanti betul-betul informasi ini tersampaikan. Orang berkah. Ya, nomor. Ya, terima kasih Pak Kinti. Saya kira itu ya luar biasa teman-teman.